Sesi pertama penyampaian materi waktu 7 menit. Sesi kedua tanya jawab. Sesi ketiga bagian dewan panelis untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan. Sesi keempat pertanyaan audiens debat. Ya, tadi yang pertama menjelaskan dari paslon nomor 2, sekarang dibalik ya, untuk menjelaskan pertama kali terkait materi kemahasiswaan. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk waktu 7 menit dan dimulai ketika paslon berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Didi selaku panelis, saya di sini selaku cawapres 01 ingin menjelaskan sedikit tentang materi kemahasiswaan. Baik, apa itu mahasiswa? Definisi dasar mahasiswa adalah mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, itu adalah mahasiswa. Di samping itu, mahasiswa juga memiliki tipologi atau tipe-tipe mahasiswa. Di sini saya akan memaparkan 4 tipe mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa apatis. Apa sih mahasiswa apatis itu? Parameter dari mahasiswa apatis adalah mahasiswa yang acuh terhadap keadaan yang ada di lingkungannya, dalam artian lingkungan kampus. Apakah banyak mahasiswa apatis? Tentu pasti ada. Mungkin saya tidak bisa sebutkan. Yang kedua adalah mahasiswa aktivis. Mahasiswa aktivis ini seringkali banyak orang yang klaim bahwa aktivis, sebenarnya aktivis itu apa sih? Indikator seorang aktivis itu, karena bahwa zaman dulu seorang aktivis itu, sebutlah Wiji Tukul atau Said Munir, itu dia melakukan harta bahkan nyawa pengorbanannya. Sekarang banyak yang mengaku-ngaku aktivis tapi cuma sekedar cuma sekedar jago intelektual, itu tidak cukup menurut saya sebagai aktivis. Bahkan menurut saya bahwa mahasiswa aktivis ini menurut saya di Indonesia itu sangat sedikit ya, karena aktivis itu memang sangat berat bagi saya. Apalagi kita lihat Wiji Tukul, dia dibunuh, dihilangkan. Dan juga mahasiswa aktivis ini rata-rata memiliki intelektual yang tinggi. Wiji Tukul, Said Munir, Tamaraka itu mempunyai intelektual yang sangat tinggi. Yang kedua mungkin ada yang namanya tipe mahasiswa hedonis. Tipe mahasiswa hedonis ini adalah mahasiswa yang sering menghambur-hamburkan uangnya ya mungkin. Tapi kalau dilihat dari definisi mahasiswa hedonis, mahasiswa hedonis ini menurut saya juga sangat kecil kemungkinannya ada. Karena bagaimanapun juga mahasiswa kita itu terkait masalah finansial itu memang sangat butuh. Jadi menurut saya bahwa mahasiswa hedonis itu kecil kemungkinannya ya. Yang keempat adalah mahasiswa abadi. Tipe mahasiswa abadi ini adalah mahasiswa yang di dalam perkuliahannya itu lebih dari 8 semester. Itu yang disebut mahasiswa abadi. Oke, saudara-saudara, bahwa jadi mahasiswa itu tidak mudah.
Karena tidak semuanya orang bisa jadi mahasiswa. Oleh karena itu kita harus punya kemampuan lebih. Karena ketika kita balik kepada masyarakat lingkungan, mengenal kita mahasiswa yang segala bisa. Oleh karena itu kita dituntut untuk berpikir lebih. Kalau mereka yang di luar sana satu hari berpikir 24 jam, kita harus mampu berpikir satu hari 27 jam. Apalagi kita sebagai kalau masuk kepada pengurusan BEM. Lalu kemudian tentang antropologi kampus. Apa sih antropologi kampus? Saya akan menjelaskan antropologi kampus. Mungkin antropologi kampus itu adalah ilmu yang membahas apa yang ada di kampus, baik itu dari aktivitas akademik maupun BEM, bahkan seorang penjaga parkir pun itu termasuk. Saudara-saudara, kampus yang didesain sebagai sumber akal pikiran, seharusnya kita harus mampu memaksimalkan apa yang ada di fasilitas kampus. Dan juga kita harus mampu ada fungsi mahasiswa, yaitu pertama agen objek. Agen objek ini sangat ringan apabila disebutkan, tapi berat ketika dilakukan. Banyak mahasiswa di sana yang memiliki ide gagasan dengan beribu-ribu wacananya, namun nihil dalam perbuatannya. Oleh karena itu, bahwa fungsi dari mahasiswa itu agen objek itu sangat tidak mudah, perlu pikiran yang sangat ekstra, harus mampu mengkaji persoalan-persoalan yang ada baik di daerah maupun tingkat nasional. Mungkin saya kasihan kepada cawapres, silakan. Oke, sahabat ini tadi apa yang dimaksud dengan mahasiswa? Mahasiswa adalah orang yang terdaftar di perguruan tinggi, itu yang dinamakan mahasiswa, dan dia belajar di sekolah tinggi ataupun universitas. Dia terdaftar di perguruan tinggi atau universitas dari bagian aktivitas akademik, itu yang dinamakan mahasiswa. Terus tadi ada juga tentang macam-macam mahasiswa. Kalian tahu tentang mahasiswa kupu-kupu? Saya akan membahas di sini ada mahasiswa kupu-kupu. Tahu mahasiswa kupu-kupu adalah mahasiswa yang hanya kuliah ulang, dan hanya memikirkan nilai akademik. Di sini saya akan menyebut hal tersebut tentang mahasiswa. Terus juga ada mahasiswa yang tadi bisa disebutkan juga mahasiswa yang aktivis. Kenapa sih mahasiswa? Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang lanjut kepada pasangan calon nomor 2 menyampaikan materi terkait kemahasiswaan. Waktu dimulai ketika pasangan berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Sofian, izin berbicara, saya moderator berbicara terkait kemahasiswaan. Ini kita harus bahas dulu terkait antropologi kampus, karena bagaimanapun mahasiswa itu adalah salah satu bagian daripada antropologi. Dimulai daripada definisi antropologi itu, yaitu dua kata dari bahasa Yunani, antros dan logos. Antros itu yang artinya manusia, dan logos itu artinya ilmu. Jadi artinya antropos itu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kemudian ada yang namanya kampus. Kampus dalam bahasa Latin yaitu campus, ya, itu artinya tegal atau lapangan. Pengertian modern kampus itu berarti sebuah kompleks daerah tertutup yang mana merupakan kumpulan gedung-gedung
atau universitas atau perguruan tinggi. Kemudian membahas perguruan tinggi itu ada yang namanya tridharma perguruan tinggi, yang mana tridharma perguruan tinggi adalah 3 tujuan utama yang mana ini harus diperjuangkan bersama, harus diimplementasikan bersama. Bukan hanya mahasiswa, bukan hanya dosen, tapi sivitas akademik yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Apa sih dalam perguruan tinggi itu? Yang pertama adalah pendidikan atau dan pengajaran. Kemudian yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Yang terakhir adalah pengabdian terhadap masyarakat. Ini harus diimplementasikan, harus diejawantahkan oleh seluruh sivitas akademik, bukan hanya mahasiswa. Kemudian di dalam kampus itu ada yang namanya norma akademik. Apa sih norma akademik itu? Adalah etika kampus, yang mana pasti di suatu perguruan tinggi itu ada yang namanya tata tertib, aturan yang harus ditaati oleh seluruh sivitas akademik. Kemudian lanjut membahas mahasiswa. Sebelum bahas mahasiswa itu ada yang namanya tipologi, tipe-tipe. Kemudian berbicara kampus pasti itu ada yang namanya rektor, atau kalau di istilah itu ada yang namanya ketua. Kemudian ada SEMA atau BPM, kalau di BPM itu ya Badan Pengurus Mahasiswa. Kemudian ada juga pembantu atau wakil, yaitu yang membantu kinerja daripada ketua STI atau rektor. Kemudian ada dekan, ada dosen, dan tentunya ada mahasiswa. Membahas terkait mahasiswa, menurut KBBI itu, di dalam KBBI bahwa mahasiswa itu adalah pelajar yang belajar di perguruan tinggi, yang mana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang ada di perguruan tinggi tersebut. Kemudian menurut Suwono, di dalam bukunya, mahasiswa sebagai individu calon sarjana yang di salah satu perguruan tinggi. Kemudian menjadi mahasiswa itu tidak hanya kegiatan itu datang ke kampus, pulang pergi, tetapi ada hal yang lebih harus dipahami oleh mahasiswa. Bagaimanapun juga mahasiswa itu dituntut untuk berpikir kritis dan analisis, baik ilmiah maupun non-ilmiah, gitu. Bahkan mahasiswa itu di atas satu tingkat daripada SMA, SMK dan sederajatnya itu pun dalam peranan tanggung jawabnya itu lebih tinggi, gitu. Yang nantinya ini dipertanggungjawabkan dan yang nantinya ini menjadi barometer ketika kita terjun di masyarakat, gitu. Masyarakat itu memandang mahasiswa itu ya segala bisa. Mahasiswa itu misal di sini saya jurusan PA itu ya mahasiswa itu masyarakat itu tidak memandang bahwa saya itu karena jurusan PA ya masyarakat itu yang memandangnya itu pokoknya mahasiswa itu adalah orang yang segala bisa. Khususnya itu membawa perubahan dalam sosial masyarakat. Kemudian membahas tipologi itu berasal daripada 2 kata, yang pertama tipos dan logos. Lagi-lagi itu dari bahasa Yunani. Tipos itu artinya tipe dan logos itu artinya ilmu. Jadi tipologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tipe-tipe mahasiswa. Yang pertama, memang betul tadi telah dikupas sedikit oleh sahabat tadi terkait tipologi. Yang pertama, tipologi mahasiswa, tipe mahasiswa itu yang pertama adalah ada yang namanya mahasiswa yang idealis. Nah ini di dalam KBBI, idealis itu adalah suatu yang diangan-angan, suatu yang dicita-citakan, suatu yang dibanggakan oleh seseorang. Kemudian menurut Malaka, idealis itu kalau Tan Malaka itu seorang aktivis pejuang nasional di Indonesia. Beliau berkata bahwa idealis itu adalah kemauan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang mana idealis ini adalah ada sifat kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya hedonis. Hedonis ini adalah mahasiswa yang memang disorientasi di dalam kampus, di dalam tujuan dia itu belajar di perguruan tinggi. Nah ini orang yang bersifat hedonis ini adalah orang yang berupaya-upaya, gitu, menghamburkan uang tanpa tujuan yang tidak ada arti, gitu. Kemudian yang ketiga adalah ada mahasiswa profesional. Mahasiswa profesional ini adalah aktivitasnya sebagian besar itu digunakan dipusatkan untuk dapat memperoleh nilai di kampus, gitu. Bisa juga dikatakan mahasiswa profesional ini adalah mahasiswa yang
apa namanya, akademis gitu, yang mementingkan dalam nilai tetapi sedikit apa namanya, menyampingkan keadaan di sekitarnya gitu, sedikit apatis gitu. Kemudian ada yang namanya mahasiswa apatis. Nah ini apatis ini lebih di apa namanya, di dalam tipologi ini, tipe mahasiswa apatis ini lebih apa namanya, lebih buruk daripada tipe-tipe yang lain, karena apatis mahasiswa ini ya memang ada apa namanya, ada gium atau pepatah mengatakan mahasiswa seperti ini adalah apa namanya, urusanmu urusanku gitu. Jadi apatis gitu, tidak mau melihat keadaan sosial di sekitarnya. Mungkin itu. Lanjut para sahabat saya. Ya, terima kasih waktu habis. Tahan dulu sahabat-sahabat. Alhamdulillah untuk penyampaian materi telah selesai. Kita masuk ke sesi kedua yaitu pertanyaan jawab. Silakan untuk paslon kedua menanyakan kepada paslon yang bersama. Tes. Benar. Ayo. Izin buat lagi sahabat baru. Berbicara mahasiswa itu ada yang namanya peran daripada mahasiswa. Kemudian bagaimana sih peran mahasiswa ini sesuai dengan yang ada di dalam kemahasiswaan, ya, yang nantinya ini mahasiswa ini ya sebagai agent of change, perubahan, agent of controlling dalam masyarakat dan apa namanya, iron stock sebagai generasi. Nah yang saya akan tanyakan adalah bagaimana menyikapi mahasiswa sebagai agent of controlling yang mana ada ketimpangan kebijakan masyarakat yang seharusnya ini mahasiswa ini ya harus menjadi garda terdepan gitu, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Akan tetapi ada mahasiswa yang memang ini tergadai idealismenya ini dengan materi, dengan uang, yang menjadikan mahasiswa ini ya bertolak belakang dengan peran mahasiswa sebagai agent of controlling. Jadi si idealisme ini tergadai dengan materi, baik itu uang atau sogokan, yang menjadikan ya mahasiswa ini tidak mempedulikan masyarakat yang tertindas, kemudian daripada kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, bagaimana sahabat menyikapi dan bagaimana langkah atau solusi terkait permasalahan ini? Saja dijawab. 3 menit ya. Pertanyaannya bagaimana langkah-langkah untuk posisi melihat situasi tersebut ya. Oke, baik, terima kasih saudara Malik terkait pertanyaannya. Untuk langkah mungkin ya, oleh karena itu saya untuk langkah pertama akan menyadarkan mahasiswa dengan cara mengadakan seminar, mungkin kalau sekarang webinar, bahwa mahasiswa itu, jadi mahasiswa itu tidak semua orang bisa jadi mahasiswa. Makanya di sini mahasiswa punya peranan penting sebagai agent of change. Mungkin saya akan melakukan ya webinar itu terkait fungsi-fungsi mahasiswa yang sebetulnya bahwa idealisme mahasiswa itu memang tidak boleh digadaikan oleh materi, karena kalau digadaikan oleh materi mau dibawa kemana bangsa ini. Yang kedua, mungkin akan dipaparkan oleh saudara cawapres saya. Silakan. Sahabat tadi dengan sama dua tadi pertanyaan bisa diulang kembali. Pertanyaan tadi bisa diulang kembali sedikit tentang apa? Jadi bagaimana sikap sahabat dan bagaimana cara merubah mahasiswa yang
Oh, saya akan membahas ini. Bagaimana sih mahasiswa yang tergadaikan oleh materi? Nah, penanggapan saya atau bagaimana nih? Yang bisa tadi bisa seperti sahabat Egy menyebutkan, ya kita dengan cara menyadarkan dan kita harus bisa melakukan pendekatan terhadap mahasiswa tersebut seperti itu. Dan terus kita lihat dulu dia menggadaikan hal seperti itu karena apa? Di balik semua fenomena pasti ada fenomena. Mahasiswa tersebut bisa jadi seperti itu, menggadaikan jadi dengan materi itu fenomena itu seperti apa? Sebelum kita melihat ke fenomena yang terjadi. Nah, ketika kita sudah tahu fenomenanya atau kita sudah tahu permasalahan di belakangnya, baru kita di situ harus langsung menyadarkannya seperti apa caranya. Pasti setiap orang itu beda-beda cara untuk menyadarkan. Silakan untuk menanggapi jawaban daripada paslon nomor 1. 3 menit ya. Untuk tanggapan saya memang benar apa yang dikatakan sahabat Makhluk sebelum apa namanya. Jadi kita itu jangan melihat hanya fenomena saja ya. Fenomena itu yang ada di depan mata, tidak terlihat oleh mata. Namun kita juga harus tahu apa fenomena di belakang itu, kenapa sih mahasiswa tersebut menjadi dikatakan pragmatis gitu. Nah, mungkin untuk permasalahan barusan kita harus tarik ulur ke belakang. Bagaimana sih mahasiswa ini ketika belajar, ketika menempuh pendidikan, ketika menggali ilmu dan wawasan di kampus ini harus, menurut saya itu ada dua unsur yang menjadikan masalah tersebut. Yang pertama adalah peran dari kampus itu sendiri. Bagaimana sih kampus ini memberikan pendidikan, memberikan kesadaran terhadap mahasiswa terkait peran-peran mahasiswa itu sendiri gitu. Dan yang kedua adalah kesadaran dari diri sendiri gitu. Kenapa sih mahasiswa tersebut melakukan hal itu gitu. Memang berbicara pragmatis, berbicara idealis itu berbeda sedikit gitu, antara idealis dan realistis gitu. Pragmatis gitu. Bukan pragmatis, realistis gitu. Karena ketika kita mempunyai tanggung jawab untuk sendiri kan kita itu pasti membutuhkan makan ya, untuk kelangsungan kehidupan. Kemudian ada tanggung jawab seperti keluarga. Dan memang ketika ditawarkan hal seperti itu, di dalam tanda kutip ini menjadi suatu hal yang tidak perlu dilakukan oleh mahasiswa itu. Nah, ini lagi-lagi permasalahan yang memang kita menjadi PR bersama. Ketika kita terjun ke masyarakat, bagaimana cara menyadarkan mahasiswa yang seperti ini. Baik, saya kira cukup ya karena waktu sudah habis. Sekarang tanya balik daripada paslon nomor 1 pada paslon nomor 2. Silakan. Izin bertanya kepada paslon nomor 2. Bagaimana sih tanggapan Anda terhadap mahasiswa aktivis? Sedangkan banyak framing atau banyak bahwa mahasiswa aktivis itu kebanyakan kan bisa disebut, ada yang menyebutkan itu terlalu radikal, ada yang menyebutkan pemikiran yang terlalu gitu. Bagaimana tanggapan Anda terhadap mahasiswa aktivis yang sering disebutkan seperti itu? Ini jadi menjawab sahabat. Memang ini menjadi permasalahan, ini menjadi konstruk sosial di masyarakat. Jadi mahasiswa yang aktivis itu ramai jadi stigma, jadi hal buruk bagi kalangan-kalangan orang yang menilai bahwa mahasiswa itu, mahasiswa aktivis itu dipandang radikal, dipandang suul adab, selalu nanti ya kak dosen gitu, nanti selalu getrai di dosen gitu. Nah, saya kira kita harus tahu dulu arti daripada mahasiswa aktivis gitu. Yang memang mahasiswa aktivis ini orang yang memperjuangkan
lebih kepada hal-hal sosialis, memperjuangkan hak masyarakat terkait contoh kebijakan masyarakat yang timbang gitu. Nah, kenapa sih cap atau stigma buruk? Karena memang mahasiswa yang menilai atau orang-orang yang menilai itu tidak tahu akan apa sih aktivis sebenarnya gitu. Berarti orang tersebut itu tidak mengenal tentang kemanusiaan, tidak mengenal tentang arti bagaimana kita cara bersama-sama hidup gitu. Jangan egois lah, hilangkan sifat-sifat egoisme gitu, sentris, egois gitu. Nah, itu. Bisa diulang dari pertanyaan dari sahabat kamu bisa diulang. Penjelasannya kenapa mahasiswa aktif itu sering ada stigma buruk ya kembali karena tadi dijelaskan oleh Karisma bahwa seorang aktif itu mempunyai jiwa sosialis. Nah, ya mempunyai jiwa sosialis dan sifat kritis. Di sifat ada pandangan buruknya itu karena mungkin jarang ada ke kelas karena untuk kegiatan kemanusiaan. Saya pernah mendengar membaca buku bahwa seorang mahasiswa itu bukan dilihat dari IPK-nya yang tinggi atau dia sebagai top leader, tapi seorang mahasiswa itu adalah seorang alumni yang nantinya bakal berguna di masyarakat. Kalau tidak salah itu adalah perkataan dari Gus Dur. Kata-kata seperti itu. Mungkin dari saya Sekarang tanggapan dari paslon nomor 1 pada paslon nomor 2. Terima kasih kepada Saudara Ali dan Saudara Irman terkait tanggapan mahasiswa aktivis. Perlu digarisbawahi saudara-saudara bahwa banyak orang yang berpikir atau mempunyai paradigma bahwa rata-rata mahasiswa aktivis itu adalah mahasiswa organisatoris. Menurut saya, mahasiswa organisatoris belum tentu mahasiswa aktivis, dan mahasiswa aktivis belum tentu mahasiswa organisatoris. Itu perlu diingatkan kembali. Selebihnya silakan sahabat Maruf lanjutkan. Tapi dari jawaban dari paslon nomor 2 ya, memang saya setuju. Memang kebanyakan yang menstigma bahwa mahasiswa aktivis itu radikal, mahasiswa aktivis itu ada dan apalah. Tapi di sana harus tahu dulu apa artinya dari mahasiswa aktivis. Mahasiswa aktivis itu naon dalam cek bahasa Sunda mah. Di sana kan mahasiswa aktivis itu memang kebanyakan itu mereka tidak mementingkan nilai atau IPK mereka di kampus terutama. Tapi mereka lebih banyak memikirkan bagaimana keadaan sosial yang terjadi di masyarakat. Itu mahasiswa aktivis, tapi tidak melupakan juga mahasiswa aktivis itu tidak melupakan akademik mereka juga, tapi mereka tidak terlalu memikirkan nilai mereka seperti itu. Tapi lebih apa ya? Lebih menurut saya itu lebih ke sosial, itu memikirkan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Itu kebanyakan mahasiswa aktivis pasti yang menyebutkan itu mahasiswa aktivis itu dia pasti judge-nya itu malas secara kampus, cari cingare, ngopi. Padahal mereka di belakang ketika mereka tidak saya menceritakan tentang mahasiswa aktivis gitu ya. Ketika mereka tidak di kampus, ternyata mereka itu membaca buku, saling berdiskusi. Mereka mencari ilmu itu bukan hanya di dalam ruang-ruang kelas saja. Mereka melihat dunia itu bukan hanya dari sudut jendela saja. Itulah mahasiswa aktivis. Mereka tidak hanya mencari ilmu itu
di kelas, tapi mereka juga mencari ilmu dan wawasan itu di luar juga. Dengan bagaimana? Dengan cara bersosialisasi bersama masyarakat. Itu mungkin. Ya, kalau itu habis. Oke, Terima kasih. saya kira cukup ya untuk sesi tanya jawab. Bertepuk tangan dulu sama-sama. Alhamdulillah kita masuk ke sesi ketiga untuk Dewan Panelis. Ada Bapak Didi Supian sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan untuk menanggapi daripada pemaparan setiap paslon dan memberikan pertanyaan. Waktu dan tepat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi panelis dalam acara siang hari ini, sore hari ini. Mengingat waktu agak dipersingkat saja. Jadi saya tadi dengar sebetulnya sudah tepat apa yang dibicarakan oleh para paslon ini mengenai antropologi kampus. Meskipun apa yang dibicarakan mengenai antropologi kampus masih terbatas kepada tipologi mahasiswa, ya. Meskipun sebetulnya banyak sekali yang bisa dieksplor dalam hal antropologi kampus. Begitu. Tadi saya dengar beberapa tanya jawab juga pemaparan dan hal-hal yang berkaitan dengan tipologi mahasiswa, ya. Sehingga muncul pertanyaan dari benak saya, sebetulnya yang disebut mahasiswa ideal itu seperti apa? Jadi yang benar-benar mewakili, yang benar-benar mewakili potret mahasiswa ideal itu seperti apa? Saya ingin jawabannya ya singkat, padat, jelas dari masing-masing paslon. Baik, silakan langsung saja dijawab. Mau siapa dulu? Izin jawab Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh Bapak Didi, ya kita itu kan di dalam perguruan tinggi itu ada yang namanya tridharma perguruan tinggi. Nah ini adalah mahasiswa yang ideal yang mempunyai pendidikan, yang mempunyai pengembangan, kemudian mempunyai mempunyai pendidikan, pengajaran, terus penelitian, pengembangan, dan yang nantinya itu mengabdi kepada masyarakat yang idealis. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin terkait mahasiswa idealis, Pak. Maaf, bukan mahasiswa idealis, mahasiswa ideal. Beda ya, definisi. Ya. Jawaban saya sebenarnya tidak jauh beda sama tadi. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Mahasiswa ideal itu adalah mahasiswa yang memang dia mampu untuk mahasiswa ideal itu mampu untuk melakukan bahwa dia itu mahasiswa itu di lingkungan, bahwa dia itu memiliki rasa mahasiswa yang tinggi. Mungkin ada jawaban dari Sobat Makhluk. Mahasiswa ideal mungkin yang tadi sudah disebutkan. Menurut saya mahasiswa ideal itu adalah mahasiswa yang dia bisa mengabdi di masyarakat, bukan hanya dia mementingkan pendidikan bagi dirinya, tapi dia bisa mengamalkan ilmu yang dia dapatkan darinya, lalu dia amalkan di masyarakat. Itu menurut saya mahasiswa ideal, karena ketika walaupun ilmunya banyak, ketika tidak diamalkan tidak akan jadi apa-apa. Seperti itu. Ya, saya tidak akan menanggapi lebih jauh ya. Jadi cukup berupa pertanyaan saja. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah think globally ya, sudah
lokal. Sekarang saya ingin rencana-rencana untuk action lokal, ya, beraksi atau bertindak secara lokal. Tadi saya mendengar ada beberapa tipologi mahasiswa. Kita kembali berbicara tentang antropologi kampus. Saya ingin tahu sejauh mana atau apa yang Anda lihat pada mahasiswa Darul Falah. Seperti apa minat mereka, bakat mereka, kemampuan ilmiah mereka, sikap akademis mereka, dan karakteristik mereka yang sebatas penglihatan Anda selama ini. Karena sebagai seorang presiden mahasiswa tentu harus menguasai secara geografis atau keadaan secara antropologis keadaan kampus tersebut, dari kampus kita. Jadi harus benar-benar tahu. Saya ingin tahu sejauh mana pengetahuan Anda tentang minat, bakat, kemampuan ilmiah, sikap akademis, dan karakter mahasiswa dari Falah selama ini. Silakan. Pak, maaf digunakan oleh pertanyaan. Saya belum menangkap begitu. Ya, sebatas yang Anda lihat, ya, selama ini, sejauh mana pengetahuan Anda tentang minat, bakat, kemampuan ilmiah atau sikap ilmiah, ya, sikap akademis, dan karakter mahasiswa Darul Falah. Karena Anda akan mengurus itu semua, sehingga Anda harus benar-benar tahu seperti apa petanya. Izin jawab, mungkin terkait sejauh mana saya sebagai calon presma yang tentunya akan menjalankan roda organisasi di legislatif di kampus Darul Falah. Pertama mungkin terkait dengan bakat, mungkin kita lihat banyak mahasiswa khususnya itu yang PGMI atau PIAU itu banyak nih biasanya ke kampus itu membawa makanan gitu untuk dijual di kampus gitu. Nah, caranya ketika saya untuk mengembangkan minat bakat tersebut, ya saya itu membuka jalan gitu, membuka wadah bagaimana ini terus berjalan gitu, terus dikembangkan gitu terkait dengan bakat. Kemudian ada juga yang saya lihat itu ada yang di luar kampus. Saya melihat itu sahabat saya sendiri, sahabat Atifah contohnya, yang kemarin ikut Bajnas, dia itu mengikuti lomba pidato di dalam tema Jakarta. Nah, ini menjadi salah satu minat bakat yang kita sebagai BM kita harus merojok gitu, terus meningkatkan gitu. Bagaimana caranya, yaitu melakukan misalnya contoh kecil di kampus itu seperti kemarin itu melakukan PKBI gitu, melakukan kegiatan kegiatan perlombaan gitu, seperti pidato, MKK gitu. Kemudian mengenai sifat mahasiswa ini bermacam-macam Pak, variatif gitu, melihat bagaimana sifat-sifat daripada mahasiswa. Ada yang sesuai tadi, ada yang mahasiswa yang ideal, ada yang hedonis, ada yang hari-hari apatis gitu Pak, ada yang aktif sebagai gitu. Nah ini mungkin untuk mengenai sifat mahasiswa, ya mungkin untuk cara merubah kepada sifat yang memang ini didambakan oleh kampus perguruan tinggi sesuai dengan terdapat mahasiswa terdapat perguruan tinggi, ini memang sangat sulit Pak untuk menyadarkan mahasiswa. Ya mungkin caranya yang kita akan lakukan nanti itu melakukan kajian diskusi gitu Pak, mengembangkan seperti keilmuan literasi. Karena memang ketika kita ingin melakukan perubahannya, awal yang kita harus lakukan itu adalah membaca. Seperti apa yang difirmankan Allah ayat pertama yang diturunkan kepada Muhammad, Iqra, bacalah gitu. Nah itu untuk memulai suatu perubahan atau suatu gerakan. Kemudian berkaitan dengan kata bahwa sahabat bertanya bersama dengan sifat mahasiswa. Mungkin itu Pak jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi ada lagi menjawab daripada sebutkan di
Ya memang saya tidak disadari atau aku tidak diakui. Memang di sini sendiri itu memang masih kurang pemahaman saya. Nah, kenapa di sini masih kurang? Karena tidak ada wadah pemahaman. Banyak mahasiswa yang memiliki minat dan bakat yang sangat tinggi menurut saya, dan mereka mempunyai kemampuan yang sangat di atas rata-rata kebanyakan. Tapi ya di sini memang sedikitnya memang kurang wadah. Makanya di sini saya bersama sahabat saya ini dari juga bagaimana untuk kedepannya kami membuat wadah-wadah atau membuat suatu event-event untuk memunculkan minat dan bakat para mahasiswa yang ada di Eropa, seperti yang bisa terkait dengan adanya lomba-lomba PATI, terus adanya juga hanya lomba PATI dan yang lain-lain, Pak. Dan kita lebih menyadarkan nanti literasi baca, Pak. Mungkin tambahan saya. Mungkin terkait masalah minat bakat, menurut saya bahwa mahasiswa Darul Falaih itu memiliki minat bakat yang beraneka ragam, cuman belum digali karena masih ada sedikit, masih wadahnya sedikit. Terkait kalau yang apa ya, yang tidak ingin memunculkan minat bakatnya, masalahnya adalah bukan bisa atau tidak, masalahnya adalah mau atau enggak. Oleh karena itu, seperti yang sahabat lalu disampaikan, kita akan menggenjot motivasi kepada para mahasiswa bahwasannya kalian itu bisa seperti mereka yang memang memiliki bakat yang bagus. Mungkin sekian Pak. Saya masih punya dua pertanyaan lagi. Tadi berkaitan dengan mahasiswa sebagai agent of change, ya. Agen perubahan. Perubahan itu kan ada internal change, ada external change, ada perubahan internal, ada perubahan eksternal. Saya ingin tahu, menurut Anda apa yang perlu diubah di Darul Falaih ini, ya? Dan perubahan seperti apa yang Anda inginkan? Jadi sebelum kita berbicara bagaimana merubah masyarakat eksternal, masyarakat luar, kita tentu saja harus lebih dulu memperhatikan keadaan internal, ya. Karena itu saya menitik beratkan kepada internal change, perubahan yang ada di kampus. Menurut Anda, apa yang harus diubah di kampus ini, ya? Dan perubahan seperti apa yang Anda inginkan? Ya. Peran mahasiswa sebagai agent of change, sebagai agent perubahan, khususnya di internal change kampus saya sendiri. Berbicara terkait perubahan memang sangat berat. Mungkin apa ya, yang pertama mungkin harus dirubah terlebih dahulu adalah kesadaran daripada mohon maaf Pak, kesadaran daripada dosen, kemudian kesadaran mahasiswa itu sendiri, yang mana kesadaran ini lebih ditekankan kepada bagaimana caranya ketika ingat kepada tujuan pendidikan gitu Pak. Tujuan pendidikan itu adalah salah satunya itu meningkatkan kemampuan mahasiswa
Namun yang jadi permasalahan di sini ada ada ketidaksinambungan antara kebijakan berbicara tentang hak dan kewajiban antara kewajiban yang diberikan kepada kewajiban dosen kepada mahasiswa dan hak mahasiswa yang diterima daripada kewajiban dosen itu. Ini saya kira memang yang saya lihat itu ada kekurangan gitu Pak. Contohnya, maaf saya membahas terkait kemarin itu sebetulnya ini adalah masalah yang sudah tidak aneh gitu Pak. Contohnya kemarin yang baru-baru hangat itu terkait terkait kebijakan pembayaran UAS gitu Pak sama IPP gitu. Dan ini banyak keluh kesah daripada mahasiswa. Salah satunya sahabat saya, termasuk saya pun sendiri, ketika melihat kebijakan seperti itu, yang mana di dalamnya itu ada poin-poin tidak bisa melakukan UAS itu, bahkan ngendok gitu pada kelas gitu. Nah, yang saya pertanyakan, sejauh mana sih daripada kewajiban dosen yang itu menjadi hak mahasiswa itu, apakah relevan, apakah seimbang gitu Pak? Mungkin apalagi itu sih Pak yang saya rasakan dan yang dirasa oleh mahasiswa yang pernah ngobrol diskusi bersama saya gitu Pak. Terus apa yang akan Anda lakukan? Mungkin action atau apa yang akan saya lakukan itu Untuk merubah itu semua. ya mungkin saya mengadakan audiensi kepada dosen yang terkait yang tadi dibicarakan itu, termasuk mahasiswa. Jadi JBM itu menjembatani aspirasi daripada mahasiswa, kritikan-kritikan atau kritikan yang membangun konstruktif. Ya bagaimana ini menjadi menemukan satu titik temu gitu daripada permasalahan-permasalahan. Mungkin yang tadi melakukan audiensi kepada dosen terkait permasalahan tadi gitu, bagaimana ini menemukan solusi gitu. Ya bagaimanapun ya memang berbicara perubahan itu memang agak sulit gitu Pak. Ada prosedur yang memang ini tahap-tahapan yang harus memang ditempuh gitu secara baik dan tidak melanggar etika gitu. Mungkin untuk perubahan yang ada di internal, mungkin saya mohon maaf juga Pak, tadi saya setuju juga dengan saudara Ali justifikasi ya dengan sahabat Ali bahwa memang ada perubahan mungkin dari ketika ada ketika ada aturan-aturan seperti itu Pak. Mungkin karena ketika ada aturan-aturan seperti itu, banyak juga mahasiswa yang jadinya tidak mau untuk kuliah Pak. Itu yang harus dirubah mungkin kan, karena pada banyak mahasiswa yang jatuh mentalnya akan aturan-aturan seperti itu Pak. Yang tadi bisa disebutkan oleh sahabat Ali, itu memang Pak yang terjadi. Banyak mahasiswa sahabat saya yang ngobrol bersama saya dan pada akhirnya mereka bilang mampus dalam artian mereka gak bisa bayar sepenuhnya yang bisa keluar kelas. Jadi pada akhirnya mereka tidak mau kuliah Pak, dan pada akhirnya ya banyak juga yang stop di tengah jalan gara-gara seperti itu. Mungkin itulah aturan-aturan yang mungkin harus diubah Pak. Ya, terus upaya Anda untuk merubah yang menurut Anda perlu diubah tadi. Nah, mungkin solusinya ya tadi lah, kita sebagai nanti ketika di BM ya kita mengadakan dari tadi bisa aspirasi dari mahasiswa semua mahasiswa. Kita adakan dulu yang namanya
itu nggak menjadi stigma yang menakutkan bagi mahasiswa Pak. Dan untuk cara merubahnya seperti apa? Ya kita bareng-bareng yang mungkin kita mengajukan aspirasi hal tersebut bisa diubah. Masalah nanti ke depannya diubah atau tidak, ketika kita sudah berusaha mungkin kita bisa lagi. Akan yang namanya ya kita negosiasi ya, Pak, tentang hal-hal seperti itu. Kalau setidaknya tidak bisa diubah sama sekali, ya mungkin kita pindah kebijakan yang lain Pak. Kalau memang hal tersebut tidak bisa diubah.